Let's start. Episode kali ini memang keren banget. Kali ini aku akan mereview series Kamen Rider Gachat episode ke-30. Disclaimer dulu sebelum kita mereview, ini no cut, no edit, dan pure ngelantur dari perspektif pandangan dari aku sendiri. Kita mulai mereviewnya. Oh ya, satu lagi. Sebelum kita mereview, kita akan bacakan sinopsis secara singkat terlebih dahulu episode 31 kali ini. Ini memang kelanjutan dari episode sebelumnya tentang ya tau lah, yang tahun lah episode 30. Episode 1 ini adalah tentang keirian Sena, kedekatan antara Renekudo dan juga Hotaru. Iya, iri terhadap Hotaru si Renekudo ini, ya itu tadi. Ralat sedikit ya. Jadi ulang lagi, yang iri itu adalah si Renekudo. Renekudo apa? Sena ya? Lupa ya. Ya Sena yang Renekudo yang iri terhadap Sena. Jadi Renekudo iri terhadap Sena. Lalu si Sena itu nggak penjelasan dari Renekudo bahwa Renekudo itu tidak apa. Lalu dibongkar sama si Atropos. Nah, seperti itulah jadinya. Itulah, itu asal mulanya. Lalu Atropos membabak belurkan si Renekudo ini menjadi seperti ini. Lalu si Hotaru menolong si Renekudo dan Hotaru Ichinose menjadi Platina Gachat. Lalu si Hotaru Ichinose tidak bisa apa-apa karena Amalgam Bilzamot itu Amalgam itu sangat kuat sekali yang membekukan Hotaru Ichinose. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong si Renekudo. Lalu dengan ini kali ini, lalu si Renekudo ini ditolonglah oleh si Minato Sensei. Katanya tidak perlu khawatir soal Tsukumo Sena ini. Kamu percaya pada aturanmu sendiri. Aturanmu sendiri adalah aturan yang nggak melanggar aturan sendiri gitu. Lalu dia bangkit, itu mengalahkan si Amalgam, berhasil membebaskan Hotaru Ichinose, meradertik Mamut Amalgam, dan selesai. Lalu si Minato Sensei itu menasihati si Hotaru Ichinose dan juga Renekudo. Oh ya, kali ini gue secara terang-terangan, secara spoiler. Jadi sebelum aku lanjut ke berikutnya, jadi kalau kalian belum nonton episode 31, ya bisa skip dulu video ini, dan memang full spoiler banget kali ini. Jadi yang bilang non spoiler, aku nggak bisa non spoiler. Jadi susah banget spoilernya. Oke, kita lanjut sampai di Minato Sensei menasihati kedua ini Hotaru Ichinose dan juga Renekudo tentang kejadian tadi. Nah, selepas itu si Renekudo ingat bahwa kamu tanpa ragu ya kan, tanpa ragu untuk melakukan hal tersebut. Lalu di sisi lain itu ada ini Atropos kedatangan si Gurren Sama datang menjadi Kraken Amalgam. Kok bisa Gurren Sama kok menjadi Kraken Amalgam? Nah, itu dia. Lanjutnya adalah pertemuan di tempat makan itu Kyoga Edami dengan
Lachesis menanyakan, apa kamu tahu monster yang ada di Ouroboros, tempat pintu kegelapan tersebut? Aku nggak tahu, tapi aku tahu monster itu adalah Raja Kegelapan. Hah? Raja Kegelapan? Kaget dong. Nah, selepas itu, kita masuk ke scene berikutnya. Scene berikutnya ini gimana ya? Tentang namanya, wah, aku tadi lupa. Si Gonsama tuh aku sedang menenggelamkan Kamen Rider tersebut. Kamen Rider maksudnya adalah si Otaro Chinosen juga Rinikudo yang menjadi Kamen Rider Gachar dan juga Kamen Rider Farat, Kamen Rider apapun, semua Kamen Rider lah si Gonsama ini, si Atropos ini, jadi itulah. Terus dia namanya latihan lah sebuah drama Romeo dan Juliet. Tiba-tiba si Sienna datang, Sukuma Sienna datang. Kok kamu menggantikan aku? Terus kata saudara, oh bukan begitu, bukan begitu. Kalau udah keluar, kita pencari penjelasan, udah clear tuh. Ternyata datanglah yang mengerikan si Kraken Malgam bersama Atropos. Disitulah yang dilawan pertama kali itu adalah Kamen Rider Valvarat dari Subhana Kuragane. Dan itu sangat gimana ya? Si Subhana Kuragane tahu bahwa itu adalah kekuatan dari Kraken Malgam itu adalah ilusi. Tapi dia nggak bisa nahan. Dia nggak bisa nahan dengan perasaannya dari ilusi tersebut, ya kan? Akhirnya dia kalah. Dia pergi begitu saja, tindasin kepada si Taro Chinose dan juga Renekudo menjadi Kamen Rider basic form-nya masing-masing. Nah, sama ilusi. Renekudo ke Otaro Chinose bertemu dengan Renekudo. Begitulah ya. Lalu si Renekudo bilang, coba serang aku dong, percaya pada aku. Serang Otaro Chinose, menyeranglah pada Renekudo. Terus si anak kaget, hah? Kok nyerang? Ya kan? Terus tiba-tiba saat itu si Atropos kaget, loh kok kamu bisa hidup kembali? Ternyata tuh akalnya si Renekudo tuh ada mati suri dengan Neminimun, ya kan? Gerhana matahari. Dia bisa itu kembali. Nah itu, dan koreografi fighting yang menurutku lumayan banget, ya kan? Kita bahas itu. Ya ada kalah sih, Kraken Malgam udah kalah. Sorry aku ngecap gini ya. Oke, lanjut kali. Pas itu kabar 2 pun clear, damai, tenang, dan Atropos tuh bilang padahal tinggal sedikit lagi kabur, gitu saja. Kedamaian antara Houtaro Chinose, Renekudo, dan juga Sukuma Sienna ini sangat adem banget, sangat clear banget, ya kan? Nanti kita bahas. Pas itu di sisi berikutnya pertemuan antara Lachesis dengan Subhana Kuragane ini. Lalu si siapa? Lachesis bertemu dengan Subhana Kuragane. Kamu ada Favaracer ya? Itulah perseteruan antara Subhana Kuragane dan juga Lachesis belum berakhir di sini. Dia masih masih mencurigai si Lachesis ini, kok baik ya? Wah, aku curiga nih. Nah,
Terus si Kyoke Edemon juga Mio Sensei katanya bilang bahwa Vaporizer telah di copy paste lalu menjadi kopi yang ini. Mirip kan? Nah itu. Oke. Lalu di terakhir endingnya itu adalah kedatangan di pintu kegelapan Ouroboros musuh makhluk misterius yang nanti akan diungkap di episode 32 dan namanya juga sudah terreveal dengan mengejutkan. Karena kita bahas di video terpisah nanti ya. Siapa makhluk misterius tersebut? Kenapa kok dikatakan raja kegelapan? Oke. Kita bahas dari segi acting terlebih dahulu ya. Untuk acting menurutku yang paling masalah di sini adalah di bagian Atropos. Ketika bertemu dengan Kurion sama ataupun dengan Atropos itu masih bisa dinikmati, masih bisa better dan oke. Tapi rasa fillernya mungkin tidak dapat sekali ya, rasa filler dari Atropos ini. Atropos kurang dapat lah. Terus yang Atropos ini apakah setiap scene tuh feelingnya itu dapat banget? Enggak sama sekali. Apakah saat mencekam kurang mencekam? Apakah villain dari Atropos ini adalah mengerikan? Tidak semengerikan itu. Lagi saat imut sekali, sangat lucu sekali. Mending Atropos ini dibuat ini aja. Protagonis dibandingkan antagonis, villain yang begitu luar biasa imut-imutnya menjadi villain yang menurutku luar biasa. Tapi kalau Atropos dia buat marah itu kelihatan banget ya, marah bocil, marahnya seperti itu. Aku masih bisa di elevate lagi, lebih dalam lagi, actingnya lebih menurutku Atropos ini actingnya kurang banget, malah actingnya paling sampah sih menurut Atropos ini. Tapi meskipun itu dia belajar dari kesalahan episode sebelumnya, lo pelajari lagi si Atropos ini pemerannya nih ya, lo pelajari apa yang kurang, lalu kau elevate lagi, lo pelajari lagi, lo belajar lagi apa sih itu menjadi seorang penjahat tuh gimana, filmnya lebih oke tuh gimana. Ada nonton film-filmnya Martin Scorsese yang begitu kelam, begitu intens, itu takut banget ya kan, begitu. Terus untuk yang lainnya tuh masih oke. Bangku takjub loh dengan aktingnya si Rinekudo kali ini. Takjub banget ya. Semakin kesini semakin oke menurutku Rinekudo ini. Semakin oke. Entah kenapa gue agak kurang suka sama aktingnya dari Hotaru Echino sekali ini. Kenapa? Beberapa scene aja ya, Kok gitu, kok gini. Kurang mendukung ke Rinekudo-nya. Dan juga sebaliknya. Itu aja sih. Jadi yang menurutku yang kurang kesini tuh adalah Hotaru Echino sendiri. Kenapa kok sudah mentok, udah oke, kenapa kok turun lagi? Kayak naifnya tuh muncul kembali, kurang dapat MC-nya tuh kayak bener kayak Sakura Kewa lah, kayak Counter Tycoon lah, si Hotaru Echino ini kurang feel-nya tuh kurang dapat MC-nya Hotaru Echino. Nah turun lah, tidak seimbang. Kalau pengen seimbang seperti OKOS, seperti Tendo ya kan, seperti apalagi
Commander Build tuh lupa tuh MC-nya. Ya mungkin aku akan nonton kembali. Siapa ya Build ya. Terus di Gaim juga ada MC-nya. Terus seimbang ya kan. Itu bukan karena sudah malam bukan ya. Sudah malam jadinya kurang gitu lah. Oke, lanjut lagi. Kurang seimbang. Lagi-lagi bilang kurang seimbang ya. Kurang seimbang actingnya Hotaru Junose itu naik turun. Dan kurang gimana ya? Bisa kurang melengkapi dengan Rene Kudo sendiri. Benar Rene Kudo sudah bagus-bagusnya Hotaru Junose tidak mensupport Rene Kudo tapi malah menurunkan si Rene Kudo. Itu ada di beberapa scene aja. Minor aja. Tapi overall kedua MC ini Rene Kudo dan juga Hotaru Junose ya good job. Applause. Terus yang lainnya Meto Sensei, terus Arkesis, apalagi Arkesis keren banget ya kan. Spana Korgane dan lain sebagainya, Sukomo Saina. Ya menurutku karakter tersebut dibilas dengan baik menurutku ya, meskipun cuman sekedar tempelan begitu saja ya, yang mendukung ini mendukung itu ya kurang menurutku. Kurang ada mensupport MC-nya, hanya sebuah tempelan. Apalagi Sukomo Saina cuma tempelan ngomong doang. Kaget tempelan doang nih ya kan, nggak ada reaksi apa-apa di Sukomo Saina ini, kayak udah kurang aja. Aku mending nonton ada yang ini apa namanya di Kyoto itu ada Hijiri sama si sahabatnya si Hotaru Junose itu. Nah itu ya kan tuh keren banget menurut gue ya, keren banget. Terus sebentar, si siapa ya, aku cek lagi ya sebentar. Ini Inokat edit ya, jadi nggak lupa nih siapa, karena ya kurang hanya tempelan aja kurang bisa ingat kembali. Oh si Rakajiki seperti ini ya tampilan aja si Rakajiki ya kan. Siapa lagi orang Icho sampai Musuhara cuma tempelan aja, kurang berasa kayak gimana. Tapi overall kita sudutnya tuh scene-nya tuh kepada Rene Kudo, Hotaru Junose sama Sukomo Saina. 3 ini doang nih. Lagi-lagi Sukomo Saina, Rene Kudo sama Hotaru Junose. Tapi yang di highlight di sini tuh adalah Hotaru Junose sama Rene Kudo. Lagi-lagi mereka berdua ini memang Romeo dan Juliet luar biasa. Naik turunnya actingnya tuh juga luar biasa. Dan sudah masalah acting, tak masalah visual dan world buildingnya gimana. Secara visual ini jauh lebih baik dibandingkan episode 7, ya kan? Jauh lebih baik daripada 7 dan jauh lebih better dari episode sebelumnya. Jujur aja tuh seasonnya ada partikel efek api-apinya tuh keren banget ya kan. Ya ini di direct sama siapa sih? Oh ini di penulisnya adalah Keiichi Hasegawa dan direkturnya adalah Kyohei Yamaguchi. Berarti Kyohei Yamaguchi ini melihat dari Kyoto Kataguchi berarti ya. Dia mempelajari, oh
kita harus ada particle effect, berarti ada particle effect bagian ini, itu keren banget. Atau soalnya particle effect keren banget ya, keren banget segi particle effect yang ada apinya, atau keren banget visualnya, atau keren banget. Cuma lah segi world building ya kurang ada realistisnya tuh masih kurang. Secara realistis itu masih kurang ada realistisnya, tidak ada unsur-unsur yang namanya begini begitu ya. Secara color grading ya oke, cara color grading, dan gue suka color gradingnya si Gachard ini, suka banget, suka beberapa scene tuh kalau gradingnya kayak gini itu angle kameranya tuh juga ya gimana jadi kok bisa angle kamera. Untuk masalah sinematografi, sebelum ke masalah scoring ya, masalah segi dari sinematografi CGI, visual effects sama CGI itu beda, ingat ya. Untuk sinematografi angle-nya tuh gue suka banget angle-nya, bahkan aku bikin screenshot itu keren parah, keren abis. Cuman ada beberapa angle kamera tuh nggak mengganggu, apalagi ketika tiga Rene Kudo, Wataru Chinose sama kemarin di angle kamera di atas itu agak mengganggu menurutku. Sorry Sendawa, saking menghayatinya itulah. Itu agak gimana, agak mengganggu, agak kurang nyaman aja. Sebentar, ada problem. Oke, lanjut lagi. Masalah CGI atau sinematografi. Selepas itu apalagi ya, angle-nya tuh aku suka tuh dari bawah ke atas, ke samping, terus dari depan, lagi angle-nya tuh agak sini. Sebenarnya aku kurang suka dari atas, tapi dari angle kalian tuh keren banget. Satu pakai drone masalah ya. Terus angle-nya tuh agak gimana, angle tuh agak miring dikit, angle ini tuh keren banget ya angle-nya. CGI tidak ada masalah, oke aja, better, oke, looks good ya kan. Terus dari fase ceritanya menurutku nyaman-nyaman aja, enjoy. Pacingnya itu adalah sedikit fast pace, tapi menurutku ada ya, kenapa harus fast pace ya? Kenapa harus begini lompat, begini lompat, ini lompat. Terus lagi pas endingnya tuh menurutku ya cuttingnya tuh berasa. Lagi ini scene itu Hotaru, terus ke sini Hotaru, terus lagi Asis, terus ke Gurun sama Matropos, terus ke sini kayak kurang, kayak berasa ini aja, menurut kayak berasa kurang rapi dikit aja. Kita nontonnya kayak bingung aja, begini. Apalagi pas latihan drama Romeo dan Juliet itu menurutku kayak harusnya tuh penunjukin secara kayak face aja, scene kayak ada lagunya, ada BGM-nya tuh keren banget. Seperti itu, lebih terterapi lah. Tadi menurutku ceritanya better dibandingkan sebelumnya, cuman ada beberapa scene lainnya tuh masih kurang rapi, tapi ini better banget menurutku. Jadi ada beberapa scene aja yang kurang rapi, itu aja sih. Terus dari BGM, scoringnya secara singkat aja lah ya. Lagi-lagi pas koreografi acting ketika Rene Kudo dan juga Otaru Chinose
melawan Kraken Malgam, kenapa kok ada Rider Chips lagi, answer song dari Rider Chips lagi yang Wacaca Fire lagi. Kenapa nggak pakai kayak Kita Takuchi yang waktu berapa? 29 itu. Kenapa nggak seperti itu? Why? Itu agak cringe parah sih. Kayak kata vaksin ya. Vaksin terus berasa cringe. Seru tapi cringe. Seru diikutin tapi cringe. Itu kata-kata kunci itu. Agak kurang gimana gitu. Tapi untungnya aku entah volume kecil atau gimana ya, mungkin itu agak mengecil sih menurut BCM-nya tuh, ngecil. Mungkin volume kecil, volume laptopku sendiri kecil ya. Tentu kurang nyaman aja, kurang nyaman aja. Wajah wire itu nyaman aja. Kenapa harus ada hal BCM seperti itu? Kenapa tidak pakai racing factor? Kenapa pakai apa namanya, form yang lain-lainnya lagi, FR Gachard? Kenapa seperti itu? FR Gachard pakai Wajah wire ya? Oh iya, salah berarti. Kenapa nggak pakai racing factor? Kenapa nggak pakai opening song, chemistry? Kenapa harus pakai seperti ini? Menurutku dari ini penempatan dari scoringnya, BGM-nya, pada fighting-nya itu masih kurang tertata rapi. Padahal BGM dan juga scoring dan tim songnya tuh, insert songnya tuh itu banyak banget loh BGM-nya ya kan. Kenapa nggak dipakai? Kenapa harus Wacaca Fire? Come on man. Plot cerita sudah aku jelaskan dari awal, yaitu apa? Simple. Sebenarnya simple. Tapi dibuat kompleks karena dramanya itu kompleks, itu indah. Tapi nggak seindah yang aku bayangkan, dipikirkan aku indah ya. Indah, tapi nggak seindah kemarin. Tetap masih indah sih menurutku, tetap masih indah. Itu sih ceritanya menurutku simple tapi kompleks, tapi nggak seindah sekompleks dari 130. Itu aja. Untuk scene yang memorable bagiku adalah scene ketika ini ilusi kegelapan, negeri kegelapan itu, ilusi dari Kraken Malgam, ketika apa namanya, Kamen Rider Favarat itu atau Spina Kurgane melihat ilusi dari Kuki Adami itu, kayak pengen memukul ilusi tersebut tapi nggak bisa karena kita tahu loh bahwa itu ilusi, tapi aku nggak bisa. Tuh keren banget. Kenapa nggak kurang tuh gregetnya tuh dapat banget loh itu gregetnya. Wah greget banget deh. Kenapa? Khususnya aku pukul aja sih kan, greget banget ya. Greget banget. Terus satu lagi itu acting ketika ini ya, Kotaro Chinose menjadi Platina Gachard fighting ya. Oh ini nih, Marvel fighting adalah pergantian memakai senjata Excalibur ya. Excalibur ya kan? Nggak salah ya kan? Iya. Excalibur, bener. Jadi ketika Kotaro memakai Excalibur, sebentar nih burem. Sebentar. Oke. Ketika Kamen Rider Gachard ya, memakai Excalibur, pindah lagi, lempar kepada Kamen Rider Machido, lempar lagi kepada Gachard, seterusnya tuh angle-nya tuh keren banget sih, tuh keren banget sih, ya itu aja sih menurut gue, keren banget. Sama kemunculan Lakesh itu yang menjadi megang Racer tuh juga keren banget tuh ya. Itu asik, kelihatan rasa-rasa super villain dari
cerdik licik ya. Itulah. Oke. Ada usah utarakan unek-unek dan juga poin positifnya. Ya, poin positif dan juga unek-unek dari aku. Dari itu aja ya kan. Untuk lebih lengkapnya nanti ada video berikutnya tentang batas. Bahas tak tuntas. Dan untuk final score dari episode 31 adalah 8,2/10. Ada peningkatan sedikit, tapi nggak image kemarin sih menurutku. Kemarin sih aku memberikan 8 ya. Ternyata ini jauh lebih kurang dibandingkan kemarin. Karena begitulah, ya kan? Kurang aja ya, biasa tapi keren. Kemarin aku seharusnya 8,4 ya. Kemarin harusnya kemarin 30 ya. 30 ya. Tapi sekarang gue kasih 8,2/10 alias 7,8/10. Jadi turun gitu ya. Iya, jadi final score adalah 7,8/10 alias mediocre. Kalau mau saya genapin jadi sama seperti kemarin, karena kanjuran kemarin, jadi bisa lebih kuat lagi. Jadi ya, memang eksekusinya memang mantap. Jadi saya ulangi lagi, ini udah ketiga kalinya ya. 7,8/10 adalah final score dari aku sendiri. Oke. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan video terpisah tentang batas, bahas tak tuntas. Kita langsung ke video. Kita akan menuju ke video berikutnya. Sampai jumpa. That is out. Bye.